Maka kalau Bapak Ibu misalnya lupa berapa sih gram emas yang jadi nisab, Anda ingat angka 20, Anda ingat angka 4,25. Gimana? Paham ya? Benda berharga yang sudah jadi ditemukan di dalam tanah. Berarti barang tambang itu dizakati atau tidak? Masuk rikas atau tidak? Barang tambang masuk atau tidak? Kenapa tidak? Karena dia belum jadi bahan mentah. Rikas itu misalnya nemu guci emas, nemu gelas emas. Sudah? Karena kan begini ya, barang temuan itu ada dua. Ini melebar jadi ya. Barang temuan itu ada dua. Pertama, di permukaan bumi. Kalau dia ada di permukaan bumi, berarti asumsinya apa, Pak? Pemilik masih hidup, ya. Yang kedua, di dasar bumi. Asumsinya apa? Pemilik ya sudah mati kan ya. Ya kasihkan ahli warisnya dong, Pak. Pemiliknya sudah mati. Secara logika nyambung enggak? Anda nemu barang di dasar bumi. Pemiliknya kan pasti sudah mati. Ini peninggalan Majapahit. Mungkin Ken Arok atau Ken Dedes dulu pernah memendam emas di sini. Terus gimana? Kamu kasihkan ahli warisnya. Kalau Ken Arok ayah keturunannya sopo gak ngerti. Orangnya saja nggak tahu, apalagi ahli. Kalau asalnya nggak tahu, turunannya pasti nggak tahu, gitu ya. Kalau pokoknya nggak tahu, turunannya pasti nggak tahu. Makanya untuk yang ini, yang pertama, nemu di permukaan bumi, umumkan. Agar kita bisa mengembalikan ke pemilik. Sedangkan yang nemu di dasar bumi, umumkan. Mau sampai kapan ketemu pemiliknya? Mustahil. Maka syariat tidak memerintahkan untuk diumumkan, tapi bagian ini langsung bisa dimiliki, keluarkan zakatnya berapa persen? Rikas itu berapa persen? 20%. Yang di dasar bumi ini rikas ya. Ini dikeluarkan zakatnya bisa langsung dimiliki, setelah minus dipotong 20%. Sehingga Anda nggali sumur, nemu emas gede gitu kan. Nah, setelah diambil terus dinilai, ini kira-kira nilainya 1 miliar. Maka Anda keluarkan 200 juta, sisanya boleh dimiliki. Beda dengan ini. Kalau nemu di permukaan, barang lukotoh namanya. Namanya apa sih? Lukotoh. Barang lukotoh ini tidak boleh langsung dimiliki. Siapa yang nemu kemudian dia langsung memilikinya, maka terhitung sebagai orang yang gosop. Tapi harus diumumkan dulu selama berapa lama? Setahun baru bisa memilikinya jika tidak ada ketemu pemiliknya. Sudah ini? Paham ya? Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Anda dari sekian banyak jenis zakat tadi ya, ada 5. Coba disebutkan. Mal, tijarah, masyiyah, zira'ah, rikas. Sudah? Yang paling kita punya yang paling berkepentingan dengan kita mana? Mal. Berarti kita fokus bahas zakat mal. Maka kita akan bahas zakat mal. Yang terhitung sebagai zakat mal, komponennya tadi adalah zakat untuk harta
Liquid tadi ya. Zakat mal adalah untuk harta liquid. Oleh karena itu komponen zakat mal, komponen apa sih yang dihitung di zakat mal? Pertama, uang. Terus apa lagi? Apa lagi? Emas yang pokok malahan ya. Kemudian apa lagi? Perak. Terus apa lagi? Tabungan. Terus apa lagi? Piutang. Piutang lancar. Sudah? Uang ini, uang dan tabungan ini mencakup umum. Baik uang tunai, uang yang disimpan di deposito, tabungan, kripto, terus apa lagi? Uang digital, Anda punya e-money, e-tol itu yang isinya banyak misalnya, nanti dihitung semuanya. Baik, paham insya Allah ini? Paham ya? Baik. Apakah perlu minus utang? Apakah perlu minus utang? Jadi ini di total dikurangi nilai utang. Apakah perlu seperti ini? Jawabannya tidak. Utang tidak bisa menjadi pengurang zakat. Catat itu Pak. Karena banyak orang yang salah ngitung. Utang itu bukan pengurang zakat. Jadi kaidahnya utang bukan pengurang zakat, bukan pengurang zakat, kecuali jika dibayarkan. Utang bukan pengurang zakat, kecuali jika dibayarkan. Kasus ya. Ada orang jadi A ini punya utang KPR senilai misalnya 300 juta yang belum terbayar. Harga rumahnya 700, dia sudah bayar 400, masih 300. Si A ini punya tabungan. Si A punya tabungan senilai 200 juta. Sudah? Cicilan KPR adalah 10 juta per bulan. Bulan ini si A mau bayar zakat. Bulan ini Ramadan misalnya. Ramadan ini si A mau bayar zakat. Pertanyaannya, berapa nilai zakat yang harus dikeluarkan oleh A? Silakan dihitung. Berapa nilai zakat yang harus dikeluarkan oleh A? Berapa Pak? Hah? 200 juta. Banyak sekali berarti. Berapa nilai zakat yang harus dikeluarkan oleh A? Ada orang yang hitungnya kayak gini. Uang tunai 200, utang 300. Ya minus. Berarti Pak Ustaz saya kan nggak bayar zakat. Kenapa? Minus. Kalau Anda ngitung kayak gini, selamanya nggak bakalan zakat. Sampai KPR-nya lunas. Terus yang benar gimana cara ngitungnya? Kalau ini tidak Anda bayarkan, tidak dihitung. Kecuali kalau misalnya Bapak datang ke bank, wahai bank, utang saya tinggal berapa? 300. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu kan ada ribanya. Pokoknya berapa? Anggaplah misalnya tidak bisa ditawar. Lalu yang 200 ini Anda bayarkan, sehingga tutup tinggal 100 juta utangnya, nggak zakat. Karena sudah dibayarkan. Duit itu nggak ada jadinya. Saldo Anda jadi nggak ada, karena saldo itu sudah dibayarkan untuk utang. Kalau itu nggak bayar zakat. Tapi kalau hanya perhitungan di atas kertas kayak gini, utang 300 juta, saldo 200, utang 300, minus
berarti nggak bayar zakat. Saklawase ora bayar zakat, Pak. Sampai KPR-nya lunas. Terus ngitung yang benar gimana? Yang dibayarkan kan ini, Pak ya. Saat Ramadan dia tetap bayar 10 juta. Berarti 200 minus 10, 190. Nah inilah yang dizakati 2,5%. Paham? Jadi zakatnya adalah 2,5% dari angka 190. Jelas atau belas? Paham ya? Baik, paham. Kita belum masuk teknis perhitungan loh ini baru pengantar-pengantar dulu. Biar gampang dulu. Sudah? Kita ganti ke berikutnya. Ini Bapak hafalkan ya? Bapak hafalkan. Harta yang lain seperti rumah, tanah, kemudian mobil, lalu apa lagi? Perabotan dan seterusnya itu tidak wajib dizakati. Kenapa tidak wajib dizakati? Statusnya sebagai apa tadi? Mal sebut kinyah. Semua mal kinyah itu tidak wajib dizakati. Ya. Coba yang pegang kamera, harga kamera itu berapa? 35. Punya berapa? 5. Masya Allah. Oh. Wajib dizakati enggak itu? Perlengkapan ini Pak bisa ratusan juta. Perlengkapan ini bisa ratusan juta. Wajib dizakati atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia malkinnya. Jadi malkinnya itu yang kita manfaatkan sehari-hari, yang kita gunakan, tapi tidak kita jual, sehingga dia terhitung sebagai harta yang tidak berkembang. Ada? Yang disewakan itu dizakati atau tidak? Tidak. Karena yang dizakati adalah hasilnya, bukan objek yang disewakan. Sudah? Selanjutnya. Pertama kita akan mengetahui berapa nilai nisab. Nisab zakat. Nisab zakat itu berapa? Nisab zakat itu berapa? 20 dinar. Jadi yang landasannya dari hadis itu adalah 20 dinar. Ini yang disebutkan dalam hadis. Hadis dari Ali bin Abi Thalib riwayat Abu Dawud. Hadis dari Ali bin Abi Thalib riwayat Abu Dawud bahwa nisab zakat itu 20 dinar. Sehingga Bapak kalau ditanya sholat duhur itu kapan? Jangan jawab jam 12 ya. Ini jawabnya setelah zawal. Karena yang disebutkan dalam teks hadis itu setelah zawal. Zawal itu batas masuk waktu zuhur. Sudah? Yang itu berdasarkan teks hadis. Nah, waktu zawal itu kapan? Nah, beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jam berapa dia mengalami zawal? Paham insyaallah? Baik. Idul Fitri kapan, Pak? 1 Syawal. Sehingga yang kita jadikan acuan adalah yang disebutkan dalam dalil. Bapak kalau ditanya berapa nisab zakat? 20 dinar. Itu yang disebutkan dalam dalil. Nah 20 dinar ini kalau kita konversi 20 dinar itu kan sama dengan 20 dikali. 1 dinar itu berapa? 4,25. Ini berdasarkan pendapat jumhur. Hanafiyah punya perhitungan yang berbeda. Tapi kita tidak gunakan itu, kita gunakan jumhur. 20 kali 4,25 sama dengan 85 gram. Nah, jadi yang diingat angka-angka penting ya. 20, 4,25. Nah, hasilnya ini. Maka kalau Bapak Ibu misalnya lupa berapa sih gram emas yang jadi nisab, nah, Anda ingat angka 20, Anda ingat angka 4,25. Sudah? Kalau rupiah berapa Pak? Ya tinggal dikalikan saja ya. Dan harus emas 24 karat. 85 gram emas 24 karat.
Baik. Selanjutnya kaidahnya. Kaidahnya ya. Zakat sebelum nisab, zakat sebelum memiliki harta satu nisab batal dengan ijma ulama. Sama seperti orang yang sholat sebelum masuk waktu. Sama seperti orang yang bayar kafaroh sumpah sebelum bersumpah. Maka itu semuanya tidak dinilai sebagai amal, batal. Kenapa? Karena sebabnya tidak ada. Paham insyaallah? Baik. Sehingga kalau ada orang yang dia belum punya harta senilai satu nisab, lalu dia bayar zakat, maka zakatnya batal dengan sepakat ulama. Terus dapat pahala enggak, Pak? Ada orang sholat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh dengan niat sholat subuh. Dah? Sah enggak sebagai sholat subuh? Tidak. Dapat pahala enggak orang ini? Enggak dapat. Taunya dari mana? Niatnya sholat subuh. Sehingga batal sebagai sholat subuh, tapi sah sebagai sholat sunnah mutlak. Sehingga insya Allah tetap dapat pahala sholat sunnah mutlak. Orang bayar zakat tapi batal sebagai zakat, dia dapat pahala sedekah, sah sebagai sedekah. Sudah? Contoh ya. Anggaplah A ini tidak memiliki uang, yang dia punya cuma emas. Dia punya emas. A memiliki emas 50 gram 18 karat. Kemudian 30 gram 20 karat. Dan 10 gram 15 karat. Emas 15 karat ada enggak? Ada ya. Coba yang ibu-ibu ya. Yang kalau diangkat keroncong, nah itu. Itu karaten ya. Baik. Apakah A ini wajib zakat? Apakah A ini wajib zakat? Ya silakan dihitung. Apakah si A ini wajib zakat? Coba dihitung, Pak. Coba dihitung, silakan. Yang jawabannya benar dapat hadiah. Paling cepat, paling benar dapat hadiah. Silakan dihitung. Boleh pakai kalkulator. Kenapa? Enggak wajib zakat. Kenapa enggak wajib zakat? Baik. Hartanya A itu berapa? 80 gram. 80 gram. Berapa? Ini berapa totalnya? 90. Kalau Anda total ini kan, ini jadinya 90 gram. Berarti wajib zakat enggak? Ya? Tidak, kenapa? Berapa? Betul, terus? Yang dipunyai A berapa totalnya? 50. Jadi ini kalau mau dihitung zakatnya gini, 18/24 kali 50. Berapa ini? Berapa? Cuma punya kalkulator enggak, Pak? 18/24 kali 50 berapa? 37,5. Nah, yang ini sekarang 20/24 kali 30. 25. Yang terakhir 15/24 kali 10.
6,25. Nah, sekarang coba ini di total. Berapa? 68,75. Di bawah 85. Di bawah ini. Maka dia tidak wajib zakat. Sudah? Kalau dia punya harta yang lain, Pak, ya kalau dia punya harta yang lain ya tinggal digabungin saja. Dia punya uang, punya apa nanti digabung dengan ini. Plus uang, tabungan. Nah, ketika akumulasi ini nilainya menyebabkan jadi 85 gram emas, maka wajib dizakati. Baik. Dipahami insyaallah? Selanjutnya, sudah Pak? Masih khusuk nyatet. Sudah? Apabila kita sudah memiliki harta senilai ini 1 nisab ya. Senilai 1 nisab atau lebih, maka untuk zakat mal itu bertahan selama 1 tahun. Yang disebut dengan masa haul. Haul itu masa 1 tahun. Sehingga ada acara khol. Khol itu dari kata haul. Memperingati kesedihan 1 tahun yang lalu. Sehingga haul yang ke-30 berarti memperingati kesedihan 30 tahun yang lalu. Kesedihan kok diulang tuh ya. Seharusnya kesedihan itu dilupakan. Makanya kenapa dalam Islam tidak ada peringatan kematian? Sebab peringatan kematian itu sama dengan memperingati kesedihan. Itu kalau bahasa orang Jawa senengane gersulo. Gersulo diulang-ulang. Musibah itu dilupakan, tapi kalau nikmat diingat. Sehingga kita tidak setuju dengan peringatan kematian. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Cara berpikirnya tadi Pak ya. Nikmat itu diingat, musibah itu dilupakan. Kamu berhadapan dengan Robmu. Maka kalau kamu dikasih musibah oleh Allah, sama seperti misalnya anak pernah misalnya dapat gak nyaman dari orang tuanya. Kalau itu diingat-ingat terus, orang tuanya bisa emosi. Maka kalau Allah ngasih musibah kepada hamba, tapi hamba itu senengannya ngingat-ngingat musibah itu, berarti menunjukkan dia gak ridho. Baik, sekarang kita lihat di sini. Haul zakat, masa haul zakat, yaitu selama 1 tahun. Jadi yang dimaksud haul di situ adalah, harta 1 nisab, bertahan selama 1 tahun. Selama rentang 1 tahun itu tidak kurang dari 1 nisab. Selama rentang 1 tahun tidak kurang, maka nanti dia wajib dizakati. Sudah? Ada sebagian orang yang pernah menyebut zakat kok dolim ya. Kenapa? Yang tidak produktif saja dikeluarkan zakatnya. Yang contohnya apa? Itu emas misalnya, kan diam saja itu, dikeluarkan zakatnya. Pajak malah tidak apa-apa. Karena pajak kalau nggak produktif tidak dikeluarkan. Saya pernah dengar komentar itu dari orang Surabaya. Akhirnya coba kita bandingin. Di mana sisi kedzaliman antara pajak dengan zakat? Zakat itu diberi waktu tunda 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu tidak turun dari 1 nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau 1 tahun di bawah 1 nisab tidak dikeluarkan zakatnya.
Sudah? Nah, cara yang paling gampang adalah Anda gunakan kurva tabungan. Kurva tabungan ya. Masih ingat Pak? Kalau yang ke atas ini sumbu apa Pak? Ordinat. Kalau yang bawah namanya absis. Baik, ini mewakili tabungan. Sedangkan yang absis biasanya mewakili apa Pak? Waktu. Ini mewakili waktu. Sudah? Baik. Ini adalah garis nisab. Ini garis nisab. Batas nisab. Berarti di sini di angka berapa? Di angka berapa? 85 gram emas kalau duit itu berapa? Hah? Berapa? Baik, anggap saja 1 jutaan ya. 85 juta. Di angka 85 juta. Maka siapapun yang punya harta di atas 85 juta ke atas, dia wajib mengeluarkan zakat. Dan perhitungan seperti ini adalah zakat itu akumulasi. Zakat itu akumulasi. Di akhir. Zakat itu akumulasi di akhir. Sehingga coba sekarang kita buat kurvanya. Paijo datang ke Jakarta dikasih modal ibunya 5 juta. Ya. Lalu dalam perjalanan waktu harta dia naik ya. Kemudian Paijo nikah. Turun ya. Nah, nikah kan tabungannya turun. Hah? Terus naik lagi, Hah? Terus gimana Pak? Nikah lagi. Hah? Kemudian naik lagi ya, naik terus. Masya Allah makin jaya dia ya. Masya Allah. Sudah? Kurvanya kayak gini, kurva tabungan dia. Kita punya beberapa titik ini Pak. A, B, C. Ada 3 titik di mana tabungan Pak Ijo itu menembus angka nisab. Baik. Di titik A ini tepatnya di bulan Muharram. Tahun 1443. Kalau nyebut 43 gitu aja ya. Tahun 43. Bapak lahir 1985. Nyebutnya kan lahir kapan? 85. 1900-nya tidak disebut. Maka Anda kalau nyebut angka hijriyah, sebut belakangnya saja. Sekarang tahun berapa? 44. Sekarang tahun 44. Sudah? Berarti proyeksi 1 tahun harusnya Pak Ijo bayar zakat bulan apa? Muharram tahun 43. Tahun 1 tahun berikutnya tahun 44. Baik. Nah, Muharram tahun 44 itu tepatnya di sini. Ini pas Muharram tahun 44. 1 tahun dari sini. Sudah? Apakah Pak Ijo harus bayar zakat di Muharram 44? Ataukah harus nunggu dulu dari titik C sampai setahun ke depan? Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, perhitungan zakatnya Pak Ijo dimulai dari titik baru, yaitu titik C. Karena Pak Ijo saldonya turun di bawah nisab. Maka saat titik C ini baru dia ngitung rentang 1 tahun ke depan. Sehingga di sini bulan apa di sini? Oh, di sini
Sebelum Muharram bulan apa? Dzulhijjah. Sebelumnya lagi Dzulqa'dah. Sebelumnya lagi Syawal. Anggaplah di sini Syawal. Bulan Syawal tahun 43, ya enggak? Ya. Bulan Syawal 43. Berarti kan proyeksi zakatnya Syawal tahun 44. Tahun depan, Syawal tahun depan. Ini pendapat jumhur ulama. Apabila ada orang memiliki harta satu nisab, lalu harta itu mengalami fluktuasi sehingga turun di bawah satu nisab, maka dia nanti melakukan perhitungan haul di reset dari nol, di reset ulang. Sampai pas masuk nisab, ditarik lurus 1 tahun ke depan. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua adalah pendapat Hanafiyah. Bahwa zakatnya paijo tetap di Muharram tahun 44. Sehingga di titik ini. Ini pendapat Hanafiyah. Tanpa memandang fluktuasi yang ada di tengah. Dan insya Allah pendapat Hanafiyah ini yang lebih gampang. Karena cukup niteni pas kapan Anda punya harta satu nisab, bulan Muharram tahun ini. Baik, setiap bulan Muharram nanti keluarkan zakat. Bulan Muharram cek saldo, cek saldo, cek saldo. Setiap bulan Muharram cek saldo. Untuk diakumulasi berapa harta yang dimiliki lalu dikeluarkan zakat. Sehingga di sini, oh ternyata di sini paijo hartanya 120 juta. Maka yang dizakati adalah 2,5% dari 120 juta. Gampang ya? Paham insyaallah? Dong atau belum? Dong, alhamdulillah. Baik.